Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tahirin ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para penyimak sinau bareng di channel YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah yang dirahmati Allah, selamat datang, selamat bergabung dalam acara sinau bareng di saluran YouTube Zawiyah At-Ta'limiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dapat melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib yang kali ini masih membahas bab wudu, lebih tepatnya membahas tentang rukun-rukun wudu yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sampai pada rukun yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kaki. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa nisaihi wa ila jami'il wal muslimin. Khususan ila maulana balian biruja'in salawatullah salamuhu alaihi wa'in jamil isin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyati wal muhadditin wa awliya'il kauni jama'in wa maulana wa sayyidina Adbini wa hujjatil islam al-imam Abil Hamid Muhammad bin Al-Ghazali wa sultanil awliya syaikhah wa ila Ibnu Qasim Al-Qazi wa Abi Ya Duri wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Nakhwalil Bangkal wa mahatina wa batina wa jiddati jadi syekh nauman wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya minhum wal amwat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih wal muhassir rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa a'in. Wal khamisu waslur rijlaini ilal ka'baini wa illam yakun al mutawaddi'u labisan lil khuffaini fa in kana labisahuma wajaba alaihi maslul khuffaini aw ghaslur rijlaini wa yajibu ghaslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa isba'in atau wa usbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Wal khamisu,
Dan yang kelima dari rukun-rukun wudu, artinya rukun wudu yang kelima, ghuslur rijlaini adalah membasuh kedua kaki ilal ka'baini bersamaan dengan kedua mata kaki. Tapi membasuh kedua kaki ini illam yakun jika seseorang illam yakun jika al-mutawaddi'u orang yang berwudu itu labisan tidak memakai lil khuffaini akan dua khuf atau dua mozah. Artinya rukun wudu yang kelima yaitu membasuh kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kaki. Tapi jika orang yang berwudu itu tidak mengenakan khuf. Saya akan menerangkan ka'bain. Ka'bain, apa itu ka'bain? Ka'bain itu, atau dalam bahasa Indonesia mata kaki itu adalah dua tulang yang menonjol yang terdapat pada persendian tungkai dan tumit kaki. Jadi di pergelangan di atas telapak kaki itu ada tonjolan tulang dari bagian luar dan bagian dalam. Nah, itu yang disebut ka'bain atau tepatnya disebut mata kaki. Mengenai membasuh kedua kaki ini sama halnya dengan membasuh kedua tangan. Yakni kata ila di sini bermakna bersamaan, bukan bermakna hingga pada. Ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah. Membasuh kaki bersamaan kedua mata kaki. Namun di madhab yang lain ada yang berpendapat ila dimaknai ghoyah, bukan ma'iyah. Jadi membacanya membasuh kedua kaki hingga sampai pada kedua mata kaki. Namun madhab Asy-Syafi'i lebih cenderung menggunakan makna ma'iyah bukan ghoyah, yakni bersamaan. Kalau bermakna ghoyah, membasuh telapak kaki hingga kedua mata kaki, maka harus dimulai dari jari jemari kaki hingga pada mata kaki. Namun dalam madhab Syafi'i bersamaan artinya dibasuh dari atas, dimulai dari mata kaki itu tetap sah menurut madhab Syafi'i. Kemudian ada di sini Syekh Al-Bajuri mengingatkan kita, beliau berkata, sepantasnya orang yang berwudu itu memperhatikan sesuatu yang sering terjadi, yakni banyak dari orang yang berwudu itu ketika sampai pada bagian membasuh kaki, biasanya dia berpindah tempat. Kalau di masjid-masjid di Surabaya, di Sidoarjo biasanya kan ada genangan air untuk mencuci kaki. Genangan air yang airnya itu biasanya lebih dari 2 kula, artinya bisa dibuat untuk bersesuci. Biasanya orang yang berwudu setelah membasuh kedua telinga, hendak membasuh kaki, itu biasanya berpindah ke kolam itu. Itu kebanyakan seperti itu. Atau dia tidak berpindah, tapi ketika hendak membasuh kedua kaki, dia melihat ada setitik kotoran di kakinya yang melekat pada kakinya, lalu dia membersihkannya. Tapi ketika dia membersihkan, dia berniatan menghilangkan kotoran yang melekat pada kaki. Dia melupakan atau dia lupa tidak berniat wudu, tidak diniati membasuh anggota wudu. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka tidak sah basuhannya. Artinya harus diulang kembali wudunya.
Maka di sini Syekh Al-Bajuri di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri mengingatkan, karena ini sering terjadi hal-hal yang seperti ini, maka hendaklah berhati-hati pada setiap orang yang berwudu, kata Syekh Al-Bajuri. Misalnya, atau kalau bukan membasuh kaki, misalnya habis membasuh muka, wajah, ketika hendak membasuh tangan misalnya, lalu di sini terdapat kotoran di lengan tangan kita, lalu kita bersihkan begini, tapi ketika kita membersihkan ada niat menghilangkan kotoran, bukan membasuh anggota wudhu. Nah, hal ini kalau tidak disertai dengan niat membasuh anggota wudhu, maka basuhan tersebut tidaklah sah. Jika diteruskan, maka wudhunya tidak sah, karena menjadi kurang rukunnya. Jadi ibadah itu ada istilah rukun atau syarat. Dalam rukun atau syarat, semua itu harus terpenuhi. Ketika satu saja tidak terpenuhi, maka batallah ibadah, batallah wudhu itu. Kalau misalnya bab wudhu. Namun ada satu ibadah yang ketika meninggalkan salah satu rukunnya itu tidak menjadi batal, hanya membayar dam, itu hanya berlaku kepada ibadah haji. Ibadah haji, kalau misalnya orang tidak ketika hendak melempar jumroh itu sakit, itu dia harus membayar dam, artinya hajinya tetap sah. Namun dalam ibadah yang lain seperti wudhu maupun sholat, ketika satu rukun saja tidak terpenuhi, tidak sah, maka ibadah secara keseluruhannya menjadi tidak sah juga. Seperti kasus dalam wudhu tadi yang diingatkan oleh Syekh Al-Bajuri, bahwa hendaknya orang yang berwudhu itu berhati-hati. Berhati-hati ketika membasuh anggota wudhunya, ada kotoran, kotorannya tetap dihilangkan, tapi niat membersihkan anggota wudhu, niat membasuh anggota wudhu, bukan niat supaya kotorannya hilang. Kalau niatannya supaya kotorannya hilang, maka anggota wudhu yang terkena kotoran, yang dibasuh dengan tanpa niat membasuh anggota wudhu, maka basuhan tersebut menjadi tidak sah. Artinya harus diulang. Diulang ketika misalnya sampai di kaki tadi ada kotoran, lalu setelah ketika dibasuh niatannya menghilangkan kotoran, setelah ingat dibasuh kembali. Dibasuh kembali itu anggota wudhu yang niatannya membersihkan kotoran tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di pertemuan yang lalu mengenai niat. Niat, kalau orang berwudu niatnya raub, bukan niat berwudu, maka wudunya tidak sah. Jika terjadi demikian, maka dia wajib mengulang kembali basuhannya. Tetapi ketika di kaki itu ada kotoran, dibersihkan tapi niatnya misalnya membasuh anggota wudhu, hal ini tidak menjadi masalah, tidak membahayakan wudhu, artinya wudhunya tetap sah. Kemudian membasuh kedua kaki itu, illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khufaini, itu berlaku bagi orang yang tidak memakai khuf. Lalu kalau orang memakai khuf bagaimana? Fa in kana labisahuma, maka jika orang yang berwudu itu mengenakan khuf, mengenakan dua muzah, maka wajib alaihi, atas orang yang berwudu itu wajib mashul khuffaini, mengusap kedua khufnya, au ghuslur rijlaini, atau wajib membasuh kedua kakinya. Artinya ketika orang berwudu itu memakai khuf,
Khuf ini atau biasa di pesantren disebut muzah, sejenis sepatu yang biasanya semacam sepatu boot yang sampai di atas mata kaki, biasanya sampai di betis atau bahkan sampai ke lutut, dan biasanya terbuat dari kulit. Seluruhnya terbuat dari kulit, bahkan sulnya itu dari kulit domba biasanya, atau terbuat dari kain. Kalau saat ini mungkin agak kesulitan, boleh jadi seperti di film-film kungfu itu, di film-film Cina, film-film kolosal Cina itu, boleh jadi seperti itu. Karena khuf ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang berada di daerah gurun atau di daerah yang bersuhu dingin, berhawa dingin. Jadi untuk ketika berwudu memakai khuf tidak perlu dilepas. Ada dua pilihan, dia boleh mengusap khufnya atau dia boleh melepas khuf dan membasuh kakinya. Itu boleh dan sah. Mengenai cara mengusap khuf ini ada penjelasan, ada bab-babnya tersendiri. Dan insya Allah kalau kita ditakdir terus mengaji akan sampai pada tata cara memakai dan membersihkan khuf. Toleransi memakai khuf itu sampai berapa hari itu ada nanti di depan penjelasannya. Intinya kalau orang berwudu memakai khuf, dia mempunyai dua pilihan. Wajib mengusap kedua khufnya, atau dia memilih membasuh kedua kakinya, sama-sama boleh. Sama-sama boleh, dan ini seperti keterangan yang ada di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Nah, ini di makalah yang saya tampilkan itu, khuf atau muzah itu sejenis sepatu yang biasanya terbuat dari kulit domba atau kain yang biasanya sampai pada betis. Kayak kaos kaki bola itu sampai di betis, biasanya sampai di lutut juga. Dan dahulu khuf ini biasa dipakai di daerah gurun atau daerah yang dingin, dan biasanya selalu dipakai sampai berhari-hari, tidak dilepas. Sholat tidak dilepas, wudu juga tidak dilepas. Dan ini tata caranya nanti ada di pembahasannya tersendiri. Wajibu dan wajib ghusluma membasuh sesuatu itu alaihima yang terdapat di atas kedua kaki, di atas area kaki. Min sya'rin, baik berupa bulu-bulu atau rambut, wasil atin, dan berupa daging yang tumbuh, wa isba'in atau wa usbu'in, atau jari-jari zaidatin yang lebih, jari-jari tambahan, kama sabaqa fil yadaini, sebagaimana yang pernah dijelaskan ketika membahas membasuh kedua tangan. Jadi bukan hanya wajib membasuh kaki saja, juga wajib membasuh apapun yang tumbuh di atas, yang berada di atas kedua kaki, area kaki, baik berupa bulu-bulu, rambut-rambut misalnya, bulu yang ada di jari-jari kaki, atau misalnya di kaki ada daging tumbuh, misalnya kutil kalau kata anak Surabaya, itu juga wajib dibasuh. Atau misalnya jarinya ada tambahan 6 misalnya, jarinya juga wajib dibasuh, kecuali kalau dia bisa membedakan mana jari yang asli, yang asli dan mana yang tambahan, maka dia boleh tidak membasuh jari yang tambahan. Tapi akan lebih baik dibasuh semua. Dan juga kuku itu juga harus bersih, karena kuku juga masuk dalam anggota wudhu, sama seperti ketika membasuh kedua tangan. Di kulit di area kaki itu tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit atau kepada rambut.
Misalnya ada bekas lem atau ada bekas tinta misalnya, yang tinta itu menghalangi atau menutupi permukaan luar kulit yang ada di area kaki, maka itu harus dihilangkan. Kecuali orang yang diuji atau kesehariannya selalu bergumul atau selalu ketemu dengan lem, cat, atau oli, atau tanah, itu dia tidak wajib membersihkan sampai bersih. Ketika kesulitan sudah cukup, yang penting sudah dibersihkan sekenanya, berusaha sekenanya, mengenai sisa-sisanya, hal tersebut tidak wajib sampai bersih karenanya, karena hal itu dimakfu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau misalnya ada orang yang berwudu, ia ragu-ragu mengenai basuhannya pada anggota wudunya, yang keraguannya itu muncul ketika dia sedang melakukan wudu, di tengah-tengah aktivitasnya berwudu. Contoh misalnya, ketika membasuh muka, membasuh tangan, ketika hendak mengusap kepala, dia ragu apakah tangan yang kiri tadi sudah dibasuh atau tidak ya. Maka ketika timbul keraguan seperti ini, dia harus mengulang basuhannya yang diragukan itu. Misalnya ragu mengusap kepala, dia harus kembali mengusap kepala, lalu dilanjutkan mengusap anggota wudhu yang berikutnya. Kalau hal itu tidak dilakukan, tidak diulang kembali, maka wudhunya tidak sah. Beda hal jika keraguan itu muncul ketika wudhunya setelah selesai, telah rampung, maka hal itu tidak perlu dikembalikan karena itu adalah was-was yang ditimbulkan oleh setan. Misalnya Anda setelah selesai berwudhu timbul keraguan, tadi saya sudah mengusap kepala atau belum ya? Hal itu tidak perlu diulang kembali karena hal itu adalah bisikan setan. Sejatinya secara kaidah hal itu telah dilakukan. Nah, wudhunya telah selesai. Berbeda hal kalau di tengah-tengah berwudhu lalu timbul keraguan apakah dia di salah satu anggota wudhunya itu sudah dibasuh atau tidak, maka di anggota tubuh yang diragukan itu basuhannya harus diulangi. Setelah membasuh anggota wudhu itu lalu berpindah ke anggota berikutnya secara tertib. Kalau misalnya setelah selesai berwudhu dia ragu masalah niat, saya waktu membasuh muka apakah sudah berniat apa belum ya, maka itu hukumnya wajib diulang dari awal. Karena innamal a'malu binniyah, segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya itu ragu, diragukan apakah telah dilakukan atau belum niatnya itu, maka dia harus mengulangnya. Karena kalau niatnya itu rusak, maka ibadahnya juga rusak, ibadah yang dilakukan juga rusak. Maka dari itu hendaklah berhati-hati. Kalau dalam madhab Syafi'i, niat itu bersamaan dengan perbuatan dan niat itu dalam hati. Soal dilafadzkan, diucapkan dengan lisan itu sejatinya untuk membantu hati kita untuk berniat. Misalnya sebelum melakukan wudhu, nawaitul wudhu alirofil hadatil asghari ila akhirihi, sampai pada akhir. Kemudian ketika air itu tercurah ke area wajah kita, ketika kita membasuhnya, baru kita niat dalam hati, saya niat melakukan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena kewajiban dari Allah Billahi ta'ala. Itu dalam hati. Nah, niat itu harus hadir. Ini menurut madhab Syafi'i. Walaupun di madhab yang lain tidak perlu bersamaan, itu banyak di madhab yang lain. Jika dia beranjak misalnya dari rumah
menuju masjid itu sampai di tempat wudhu itu tidak perlu berniat. Ada yang berpendapat seperti itu. Namun kalau kita tata ibadahnya mengikuti madhab Syafi'i, maka ketika pertama kali anggota wudhu yang dibasuh, yaitu wajah, ketika air itu jatuh ke area wajah kita, maka kita sertakan niat itu hadir di dalam hati. Jadi kesimpulannya, rukun wudhu yang kelima ini membasuh kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kaki jika dia tidak memakai khuf. Di era sekarang, khususnya di Indonesia ini, tidak ada orang yang memakai khuf. Makanya kakinya harus dibasah sampai bersamaan dengan mata kaki, kedua mata kaki. Jadi perlu diperhatikan, karena ada salah satu hadis Rasulullah melintasi suatu kuburan. Rasulullah itu dikasyaf oleh Allah, mendengar teriakan orang yang disiksa dalam kubur. Jika ditanya oleh para sahabat, salah satunya orang tersebut tidak memperhatikan wudhunya, tepatnya di area kaki. Hati-hati kalau di area kaki. Akan lebih sempurnanya kalau membasuh itu disertai dengan menggosok, walaupun di madhab Syafi'i itu tidak diwajibkan, tapi sempurnanya harus digosok, disunahkan untuk digosok, diusap begini dengan tangan sambil lalu dicurahi air. Dan kalau orang itu memakai khuf ketika berwudu, dia mempunyai dua pilihan. Boleh tidak melepas khufnya, cukup mengusap, atau boleh dia membasuh kakinya dengan melepas khuf. Nanti tata caranya ada di kajian-kajian berikutnya. Dan juga bukan sekedar membasuh kaki, semua sesuatu yang tumbuh di atas area kaki itu juga wajib terkena air. Airnya harus merata dan airnya harus menjalar, mengalir. Bukan diseka pakai misalnya pakai handuk yang lembab terus disekakan, tidak boleh. Harus air yang mengalir, yang dicurahkan. Dan tadi yang disampaikan oleh Syekh Bajuri itu supaya menjadi perhatian ketika membasuh kaki atau seluruh anggota wudhu kita, ketika apapun yang ada di anggota wudhu kita, misalnya ada kotoran burung di tangan kita, maka ketika kita membersihkan kotoran burung itu, tetap dalam hati kita membasuh anggota wudhu, bukan niatannya membersihkan kotoran burung. Karena kalau hal itu terjadi, maka basuhannya tidak sah. Kalau tidak diulang, maka wudhunya juga menjadi tidak sah. Baik, cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa melakukan wudhu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran wal afu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.